Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi Bapak Ibu dosen dan rekan-rekan mahasiswa yang saya hormati. Di kesempatan kali ini saya ingin mengajak kalian untuk mengenal betapa pentingnya menjaga kesehatan mental di era digital saat ini. Pertama-tama saya ingin kalian mengeluarkan ponsel kalian masing-masing. Nah, seperti yang kita tahu, kita sendiri rata-rata menghabiskan waktu 6 hingga 8 jam hanya untuk menata benda ini. Di era digital saat ini, kita hidup di dunia yang serba terhubung. Smartphone selalu ada di dalam genggaman kita, notifikasi selalu berdatangan, dan media sosial sendiri menjadi bagian yang tak terpisahkan di dalam hidup kita. Namun, di balik semua kemudahan ini, ada satu hal yang paling penting yang seringkali kita lupakan, yaitu kesehatan mental kita. Nah, teman-teman, mari kita coba lihat realitasnya sebentar ya. Data dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) tahun 2023 menemukan fakta yang cukup mengejutkan, yaitu 1 dari 4 orang mengalami masalah kesehatan mental, yaitu dengan peningkatan yang signifikan terjadi selama masa pandemi COVID-19. Di Indonesia sendiri, Kementerian Kesehatan mencatat bahwa ada 15,5 juta penduduk Indonesia yang mengalami masalah gangguan mental, dengan prevalensi tertinggi justru terjadi pada kelompok usia muda, yaitu seperti mahasiswa dan juga pekerja muda. Nah, mengapa hal ini bisa terjadi? Hal ini bisa terjadi karena perkembangan teknologi yang tidak seimbang. Studi dari American Psychological Association tahun 2024 menemukan bahwa penggunaan media sosial selama 3 jam dapat meningkatkan resiko kecemasan dan juga depresi sebesar 60%. Nah, jadi kita bisa bayangkan ya, hanya dengan scroll TikTok, Instagram, bahkan Twitter, kita sudah menempatkan diri kita pada resiko yang lebih tinggi. Media sosial seringkali menciptakan ilusi kesempurnaan. Kita seringkali melihat highlight orang lain seperti liburan mewah, pencapaian karir yang besar, bahkan hubungan yang sangat sempurna, tanpa kita menyadari bahwa itu hanyalah sebagian kecil dari realita mereka. Nah, akibatnya kita mulai membandingkan diri dengan orang lain, merasa tidak cukup baik, bahkan merasa rendah diri dan juga sering merasa cemas. Selain itu, budaya always on seringkali membuat kita harus selalu tersedia dan juga responsif. FOMO atau fear of missing out membuat kita tidak bisa lepas dari layar HP kita, karena kita takut untuk ketinggalan informasi dan juga momen. Padahal otak kita sendiri itu membutuhkan waktu istirahat. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Nah, di sini saya memberikan beberapa tips untuk menjaga kesehatan mental kita di era digital saat ini. Nah, untuk yang pertama, kita mungkin bisa melakukan digital detox secara berkala ya. Kita bisa menggunakan waktu ini untuk membaca buku, berbicara dengan keluarga, atau bahkan hanya untuk sekedar merenung. Yang kedua, kita bisa membatasi penggunaan media sosial. Kita bisa memanfaatkan fitur yang namanya screen time di smartphone. Itu bisa digunakan untuk membatasi waktu penggunaan media sosial kita. Yang ketiga, kita bisa kurasi untuk konten yang akan kita konsumsi. Misalnya kita bisa unfollow akun-akun yang sering membuat kita merasa negatif ataupun insecure. Kita bisa follow akun yang lebih edukatif, inspiratif, dan juga bisa membantu kesehatan mental kita. Untuk yang keempat, kita harus bisa membatasi dunia digital kita dengan dunia nyata. Misalnya untuk hari Minggu kita bisa meluangkan waktu kita untuk jalan-jalan ke taman, membaca buku, atau melakukan hobi-hobi yang kita sukai alih-alih bermain ponsel seharian. Nah, untuk yang kelima, jangan pernah ragu untuk mencari bantuan profesional. Jika kita merasa kewalahan, kita bisa meminta bantuan ke konseling psikologi atau konseling ke kesehatan mental yang lebih profesional. Bapak, Ibu, teman-teman sekalian, kesehatan mental bukanlah tanggung jawab kita pribadi, tapi juga tanggung jawab untuk kita bersama. Mari kita ciptakan lingkungan yang suportif.
di mana orang merasa aman tentang perasaannya sendiri tanpa merasa takut untuk dihakimi. Jangan lupa untuk tanyakan kabar dengan orang terdekat Anda seperti teman dan juga keluarga secara tulus. Dengarkan tanpa menghakimi. Karena kadang yang mereka butuhkan hanyalah seseorang yang bisa mendengarkan mereka. Dan ingat ya, teman-teman, tidak apa-apa untuk tidak baik-baik saja dan tidak apa-apa untuk meminta bantuan. Bapak, Ibu, teman-teman sekalian, teknologi digital merupakan anugerah yang sangat membantu dalam hidup kita. Tetapi ingat, kita juga harus bijak dalam menggunakannya. Kesehatan mental kita sendiri adalah aset yang paling berharga di kehidupan kita, yang perlu kita jaga dengan sangat serius. Tanpa kesehatan mental yang baik, pencapaian akademik, karir, bahkan kesuksesan materi mungkin menjadi tidak berarti. Jadi mari kita mulai dari diri sendiri, mulai dengan hal-hal yang kecil, luangkan waktu untuk diri sendiri, dan dengarkan perasaan kita. Jangan pernah ragu untuk meminta bantuan. Juga mari kita menjaga satu sama lain dalam perjalanan untuk menjaga kesehatan mental kita. Seperti kata pepatah, kesehatan mental yang baik merupakan fondasi dari kehidupan yang produktif dan bermakna. Nah, saya berharap setelah hari ini kita semua bisa lebih peduli terhadap kesehatan mental kita untuk diri sendiri dan juga untuk orang-orang di sekitar kita. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada tutur kata yang kurang berkenan dan terima kasih atas waktu dan juga perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.